Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas perbedaan kalibrasi, validasi, dan verifikasi. Seringkali teman-teman kesulitan untuk membedakan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kalibrasi, apa itu validasi, dan apa itu verifikasi. Mari kita bahas. Yang pertama adalah kalibrasi. Kalibrasi ini dari 3 kata tadi adalah yang paling berbeda. Karena kalibrasi ini untuk pengertiannya sendiri adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Jadi, kalibrasi ini dilakukan kepada instrumen ukur. Instrumen ukur itu alat ukur. Contohnya misalnya, kalibrasi timbangan. Artinya timbangan yang dikalibrasi. Menggunakan apa? Menggunakan anak timbang. Anak timbang yang seperti apa? Nah, itu ada persyaratannya tersendiri. Anak timbang ada beberapa macam. Misalnya E1, E2, tipe-tipenya ya. Itu ada persyaratannya untuk melakukan kalibrasi terhadap timbangan semi mikro misalnya. Dengan minimum weight sekian sampai dengan maksimum kemampuan maksimum alatnya sekian. Maka berapa kekuatan anak timbang yang diperlukan dan kelas apa yang diperlukan misalnya. Apakah dia perlu kelas E1 atau E2 atau F1 atau M1. Itu nanti kita bahas tersendiri ya. Ini kalibrasi itu intinya adalah itu. Misalnya kita melakukan kalibrasi terhadap mikropipet. Maka mikropipet itu kita gunakan untuk mengambil cairan sesuai dengan volume yang sudah kita setel. Kemudian cairan yang sudah diambil tadi kita masukkan ke dalam timbangan. Nah, jumlah cairan yang terambil tadi atau berat cairan yang terambil tadi kita hitung dengan bobot jenisnya sehingga kita nanti akan dapat volume mikropipet tadi yang sebenarnya. Nah, itulah yang dinamakan kalibrasi. Kalau volumenya kurang bisa dilakukan adjustment, atau kalau volumenya kelebihan juga bisa dilakukan adjustment. Nah, dari hasil kalibrasi itulah nanti kita dapatkan limit of performance misalnya kalau untuk timbangan. Dan juga didapatkan nilai keaksen atau uncertainty, ketidakpastian dari alat tersebut. Nah, ketidakpastian alat tersebut nanti yang kita gunakan untuk mengukur uncertainty setiap analisa yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan analisa paracetamol, penetapan kadar paracetamol dalam tablet, uncertainty-nya berapa? Nah, uncertainty itu ya salah satunya kita dapatkan dari timbangan tadi. Kemudian mikropipet tadi. Nah, kemudian pipet volume misalnya. Pipet volume juga dilakukan kalibrasi. Alat-alat yang kemudian dari mungkin misalnya alat instrumen spektrofotometrinya, kalibrasi dari spektrofotometrinya itu juga bisa dilihat. Jadi kalibrasi ini intinya adalah kepada alat ya. Jadi kalau verifikasi dan validasi itu kepada metode, kalau kalibrasi ini kepada alat. Selanjutnya berbeda dengan kalibrasi tadi, di mana kalibrasi tadi kita sudah bahas yaitu kepada alat. Jadi alatnya yang dikalibrasi, instrumennya yang dikalibrasi. Dengan validasi dan verifikasi ini adalah kepada metode analisanya. Metode analisa untuk masing-masing analisis atau pengujian. Jadi validasi sendiri itu gunanya untuk membuktikan
karakteristik kinerja metode analisisnya telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratannya sendiri untuk validasi kita bisa lihat di ICH atau di USP. Nanti kita akan bahas tersendiri di session yang lain. Jadi untuk validasi itu, misalnya kita melakukan pengembangan metode, nah maka kita harus melakukan validasi. Kita mengambil metode dari hasil pengembangan metode orang lain misalnya. Kita harus lakukan validasi sebelum kita gunakan di laboratorium kita. Misalnya mengambil metode dari jurnal, itu juga kita harus melakukan validasi. Sedangkan verifikasi itu untuk membuktikan bahwa laboratorium mampu menggunakan metode analisis yang baku atau yang standar pada kondisi nyata di laboratoriumnya. Jadi baku metodenya itu sudah metode yang baku atau metode yang standar. Misalnya metode dari USP, Farmakope Indonesia, Farmakope Cina, Farmakope Jepang, Farmakope Netherlands, Farmakope India. Metode-metode yang sudah resmi atau metode-metode yang baku atau standar. Itu kita melakukan verifikasi di laboratorium kita untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa laboratorium kita itu mampu melakukan analisa itu, menggunakan metode analisa itu dalam kondisi laboratorium kita. Karena kan tentu saja laboratorium kita dengan laboratorium dilakukannya validasi itu kan berbeda. Laboratorium kita timbangannya mungkin berbeda, kemudian jenis timbangannya, tipe timbangannya, alatnya, orangnya tentu saja berbeda. Nah itulah kenapa kita setiap metode analisis yang baku itu kita harus lakukan verifikasi. Kemudian, nah ini ya contohnya metode standar USP, FI, AOA, ISO dan lain-lain. Untuk validasi ya metode tidak baku, metode hasil pengembangan, metode baku tapi yang dimodifikasi kembali. Misalnya kita melakukan pengembangan metode, kita rubah lebih dari persyaratan yang di USP. Misalnya kalau di USP kan kita udah pernah bahas ya bahwa kolom, aturan perubahannya, partikel kolomnya, L per dp kalau kita kalau sudah melihat video saya sebelumnya, kemudian konsentrasi dari buffernya, kemudian flow rate-nya kalau kita merubah lebih dari yang sudah dikasih kelonggaran di USP itu, maka kita harus melakukan validasi. Metode baku yang digunakan di luar lingkup, misalnya beda gitu ya, beda metrik misalnya, atau beda instrumen, itu kita harus melakukan juga validasi. Nah sebenarnya verifikasi itu cuman sebagian kecil dari validasi ya, karena metode standar atau baku itu tentu saja sudah dilakukan validasi. Setelah metode standar atau metode baku itu sudah diluncurkan atau sudah dipublikasi, maka kita mau menggunakannya, maka kita tinggal melakukan verifikasi metode. Untuk apa saja yang divalidasi, apa saja yang diverifikasi, itu akan kita bahas di video yang lain. Mungkin itu yang bisa saya bahas mengenai perbedaan kalibrasi, verifikasi, dan validasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada komentar atau mungkin ada pertanyaan atau ada yang harus diperbaiki dari apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.